Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Sisipol dan Terbuka Prodi Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah pengantar ilmu politik dengan dosen pengampu Ibu Sutina MSI. Di sini kami akan menampilkan sebuah jurnal. Peran media massa saat pemilihan umum, mengawasi atau diawasi. Kerangka berpikir. 1. Pemilihan umum. 2. Pengawasan. 3. Fungsi media. 4. Teori agenda setting. 1. Pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia setelah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi. Nilai demokrasi pada pemilu antara lain setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai mengandung kepastian hukum. Proses penyelenggaraan pemilu mengandung sistem pengawasan untuk menjamin setiap pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan juga hasil pemilu yang akurat dan sesuai dengan hasil pilihan pemilih. Proses penyelenggaraan pemilu mengandung sistem penyelesaian sengketa pemilu dengan prosedur dan keputusan yang adil dan cepat. Tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan azas luber, langsung, umum, bebas dan rahasia, jurdil, jujur dan adil, free and fair election, accountable. Menurut tim peneliti LIPI, kriteria tentang pemilu yang jujur dan adil juga diukur dari 5 parameter. 1. Transparansi adalah pemilu yang demokratis harus menjamin transparansi dalam segala hal yang terkait dengan aktivitas pemilu yang dilakukan oleh semua pihak dalam proses pemilu, yakni penyelenggaraan pemilu. 2. Kebebasan. Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kebebasan pemilih menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan. 3. Kesetaraan adalah pemilu demokrasi harus mampu menjamin kesetaraan masing-masing kontestan untuk berkompetisi secara free and fair. 4. Universalitas adalah pemilu demokratis harus diukur secara universal. 5. Kerahasiaan adalah pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kerahasiaan pilihan politik pemilih. 2. Pengawasan. Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Implementasi dari upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas adalah membentuk dan melaksanakan fungsi pengawasan pemilu. Pengertian pengawasan menurut George R. Terry yang dikutip Musan SH menyatakan sebagai berikut. Pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Menurut Henry Panyol, menyebutkan realitas bahwa hakikat merupakan suatu tindakan menilai apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Menurut DRSP Siagian MPA, menggambarkan pengawasan menitik beratkan pada tindakan pengawasan pada proses yang sedang berjalan atau dilaksanakan. Fungsi pengawasan secara teoris. 1. Eksplanasi. Pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang direncanakan berbeda. 2. Akuntansi. Bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. 3. Pemeriksaan. Membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka. 4. Kepatuhan. Bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan daripada administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator. Pemilu nanti nyoblos di TPS mana? Wah, saya golput sajalah, kurang paham dengan pemilu. Loh, kok gitu? Kita harus gunakan hak pilih kita dalam pemilu. Kalau kurang paham apa itu pemilu, sekarang tidak ada alasan lagi, karena sudah ada Rumah Pintar Pemilu. Apa sih Rumah Pintar Pemilu? Rumah Pintar Pemilu adalah pusat pendidikan dan informasi tentang pemilu. Rumah ini terbuka untuk masyarakat yang ingin mengerti apa itu politik, demokrasi, dan pemilu. Rumah Pintar Pemilu ini bisa kita jumpai di kantor KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Kan partisipasi pemilih di masyarakat. Selama ini, pendidikan politik di masyarakat masih kurang. Masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka, melainkan urusan pemerintah.
Nah, Rumah Pintar Pemilu diharapkan mampu menjadikan masyarakat kita cerdas dan melek pemilu. Masyarakat yang berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu bisa belajar sejarah pemilu di Indonesia mulai dari pemilu pertama tahun 1955. Kita juga bisa belajar soal pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, hingga pemilihan bupati dan wakil bupati. Pengunjung bisa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan menarik yang dibuat oleh Rumah Pintar Pemilu. Sejumlah aktivitas Rumah Pintar Pemilu antara lain, kursus kepemiluan, riset kepemiluan, diskusi kepemiluan, relawan demokrasi, kalender event. Salah satu kegiatan rutin Rumah Pintar Pemilih adalah Bulan Pendidikan Pemilih. Lomba kepemiluan. Rumah Pintar Pemilu kerap melakukan lomba yang berkaitan dengan pemilu, mulai dari lomba pidato, cerdas cermat, hingga paduan suara. Galeri kepemiluan. Setiap masyarakat yang berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu dapat belajar mengenai sistem pemilu, sejarah pemilu, dan tahapan pemilu di galeri kepemiluan. Proyek percontohan. Rumah Pintar Pemilu memiliki 2 proyek percontohan, yakni program Desa Melek Pemilu dan Desa Disabilitas. Gerakan Sadar Pemilu. Rumah Pintar Pemilu melakukan sosialisasi di berbagai media dan sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat. Jadilah pemilih cerdas. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Berikan suaramu demi masa depan kita. Ayo memilih untuk Indonesia. Fungsi media. Media merupakan elemen penting dalam sebuah negara demokrasi. Bertumbuh dan berkembangnya demokrasi tak lepas dari peran media. Implementasi nyata dari berjalannya demokrasi sejauh ini ditandai dengan pemilu yang dilakukan secara demokratis, yaitu rakyat berhak memilih pemimpinnya dengan baik dan sesuai hati nurani. Tantangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 tidak lepas dari banyaknya ruang-ruang kebebasan digital seperti media sosial, medsos menjadi area yang besar dan rawan menimbulkan potensi konflik. Alasan yang menjadi media sangat penting dalam masyarakat, hal ini dikarenakan fungsi media antara lain individu, penganugerahan status pencitraan. Seseorang sering menjadikan media massa maupun media sosial sedia alat untuk menganugerahan. Masyarakat, media berfungsi sebagai peringatan, instrumental, etisisasi. Kelompok organisasi, media berfungsi sebagai instrumental. Kegunaan media informasi bagi kekuasaan, deteksi, pengetahuan tentang perilaku yang menyimpang dan subversif, mengatur opini publik, memonitor, mengontrol, mengesahkan kekuasaan, penganugerahan status. Budaya, media berfungsi sebagai meningkatkan kontak antar budaya, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan budaya tersebut. Asumsi dasar terhadap suatu media. Medium in the message. Pemahaman bahwa media merupakan pembentuk kebudayaan. Bentuk pengaruh media dalam kebudayaan yakni pembentukan nilai dan pola pemikiran manusia. Teknologi adalah kekuatan dominan dan dasarnya sistem sosial dan sistem ekonomi, mempromosikan teknologi dan mendominasi kebudayaan. Media massa mendorong kebudayaan dalam ekonomi dalam segmentasi informasi. Segmentasi ini merupakan penajaman segmen konsumen yang mengkonsumsi media atau industri media yang ada. 4. Teori agenda setting. Rataan agenda atau agenda setting mengacu kepada kemampuan media massa untuk mengarahkan perhatian layaknya terhadap isu-isu tertentu yang diagendakan media massa. Media massa dapat mempengaruhi halayak tentang apa yang ada dalam pikiran mereka. Arti media massa mempengaruhi persepsi halayak mengenai apa yang dianggap penting. Media massa memiliki kekuatan untuk mengaruhi agenda media kepada agenda publik. Dalam penerapannya, media massa membuat agenda tertentu mengenai apa yang harus dipikirkan oleh halayak dengan
memilih dan mengemas informasi yang dikehendaki. Media massa menangkap hal penting, maka kita akan menganggap hal tersebut juga penting. Dalam studi pendahuluan tentang agenda setting, MS Scopes dan SWOT 1972 menunjukkan hubungan di antara beberapa surat kabar tertentu dan pembacanya dalam isu-isu yang dianggap penting oleh media dan publik. Studi pendahuluan ini masih berupa suatu perbandingan umum, bukan perbandingan individual seperti yang ditetapkan dalam hipotesis agenda setting ini. Studi-studi berikutnya tentang agenda setting berhasil menetapkan urutan waktu dan arah penyebab. Dalam kondisi tertentu, peneliti menunjukkan bahwa media massa benar-benar dapat menentukan agenda bagi halayak yang spesifik. Paling tidak pada suatu tingkat studi tentang teori agenda setting antara lain: 1. Teori agenda setting dalam ilmu komunikasi. 2. Penelitian bercorak agenda setting model. 3. Teori-teori dalam komunikasi massa.